Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menyampaikan tugas 2.3 demonstrasi kontekstual praktik coaching. Saya Vita Fadriana dari SMA Negeri 1 Kalasan. Saya Novan Rahmat Yodia dari SMN 1 Ngemplak. Saya Andriati dari SD Negeri Timbul Harjo. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Andri. Selamat pagi Bu Rahma. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, nanti siang jenengan mau ada kegiatan coaching ya dengan Bu Vita. Di sini maksud dan tujuan saya adalah saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian dalam kegiatan coaching. Di sini ada beberapa, yaitu kegiatan coaching itu diusahakan sesuai dengan alur tirta. Terus yang kedua, pertanyaannya dibuat berbobot. Habis itu respon coaching terhadap coach. Dan yang keempat adalah prinsip coaching. Nah, prinsip coaching ini terdiri kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu, boleh? Ya, silakan Bu. Ya, oke. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan tentunya adalah presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Jadi ada presence atau fokus, habis itu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi 3 itu mana yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi? Mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Baik, ini pertanyaan terakhir Ibu. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Ingin Kutsi menemukan solusi langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Siap. Nanti setelah jenengan melakukan coaching, nanti kita akan diskusi lagi ya Bu untuk pasca observasi bagaimana nanti kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Vita. Ya. Terima kasih ya Bu Andri atas semua jawabannya. Semoga ya. nanti kegiatan coachingnya berjalan lancar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Andri. Selamat pagi Bu Vita. Apa kabar Bu Vita? Baik Bu Andri sehat juga? Alhamdulillah sehat. Tumben nih Bu Vita, ada masalah apa? Iya ini Bu, saya tuh ada sedikit masalah, pengen curhat sedikit, boleh Bu? Ya boleh. Gini Bu, jadi tuh saya merasa kemarin itu kan saya masuk kelas, terus kok anak-anak itu lesu, kurang bersemangat gitu. Iya. Saya tanya, ternyata sebelumnya itu ada pelajaran yang menurut mereka itu gurunya membosankan gitu. Jadi mungkin karena di sekolah kami kebanyakan guru-gurunya itu guru senior ya Bu ya. Jadi mungkin masih menggunakan model metode pembelajaran ceramah. Jadi masih konvensional. Jadi mungkin anak-anak itu merasa bosan dan kurang termotivasi Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi di sekolah Bu Vita ini anak-anaknya tidak punya motivasi untuk belajar dikarenakan guru-gurunya menggunakan metode lama ceramah begitu ya Bu ya. Iya Bu. Terus ini Bu Vita ingin perubahan seperti apa? Ya Bu, saya berharap ada perubahan di sekolah kami Bu untuk guru-gurunya terkait dengan metode dan model pembelajaran Bu. Baik, berarti ingin model dan metode yang digunakan itu berubah ya Bu ya. Iya betul Bu. Kemudian kalau di sekolah Bu Vita ini dari 10 kondisi yang ideal, sekarang ini ada di level berapa Bu? Oh gitu ya Bu. Jadi karena memang kebanyakan di sekolah kami tuh guru-gurunya masih menggunakan model ceramah, sistemnya masih konvensional ya. Kalau anak-anak bilang tuh jadul gitu ya Bu ya. Betul. Jadi di sekolah kami kalau mau di rate itu ada di level 5 Bu.
karena memang banyak yang senior juga Bu, guru-guru di sekolah kami. Baik. Dengan kondisi sekarang bisa ditingkatkan ke level berapa kira-kira Bu Vita? Dengan kondisi sumber daya manusia dan juga sarana prasarananya, saya berharap bisa ke posisi 7 lah Bu. Lalu usaha yang sudah pernah dilakukan atau rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Vita? Oh ya Bu, saya sudah punya rencana ingin mengadakan mentoring, jadi nanti saya mendampingi secara individu. Namun kemarin saya juga sudah berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakakurikulum, itu beliau menyarankan untuk mengadakan workshop atau semacam seminar gitu ya, untuk peningkatan kompetensi guru terkait dengan media interaktif pembelajaran itu Bu. Oh begitu ya Bu, berarti dengan diskusi ya. Nah, saat ini lebih tepat yang mana menurut Bu Vita? Antara mentoring dan workshop tadi ya Bu ya? Betul. Kalau menurut saya itu lebih ke mentoring Bu, karena kalau workshop itu tuh menurut saya tuh biayanya besar juga, membutuhkan waktu yang lama juga, dan tentunya membutuhkan narasumber yang kompeten Bu. Jadi menurut saya agak lebih membutuhkan persiapan yang lebih matang lagi. Oh begitu ya, jadi lebih memilih mentoringnya karena kalau workshop sendiri itu membutuhkan waktu yang lama, kemudian persiapan yang matang, narasumber yang kompeten, kemudian biaya juga yang tidak sedikit Bu. Betul, Bu. Nah, dukungan apa yang dibutuhkan untuk Bu Vita melaksanakan workshop tadi Bu? Ya, jadi terkait dengan mentoring itu tentunya saya membutuhkan dukungan. Nah, di sini saya sudah mempunyai rekan guru yang dia memang expert ahli di bidang IT dan juga sudah sering menggunakan media interaktif pembelajaran, yaitu Pak Arif dan Bu Syifa Bu. Begitu ya, berarti kolaborasi begitu. Betul, ya Bu Bu ya. Lalu kapan akan direalisasikan Bu Vita? Secepatnya Bu, insya Allah minggu depan saya akan berkoordinasi dulu dengan Pak Arif dan Bu Syifa untuk mentoring itu tadi Bu. Baik Bu Vita, dari percakapan hari ini apa yang sudah Bu Vita dapatkan? Ya, saya mempunyai gambaran Bu untuk melakukan perubahan di sekolah kami untuk rekan-rekan guru supaya lebih mempunyai model metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi sehingga murid lebih bersemangat dan termotivasi lagi Bu. Baik, berarti gambaran tentang perubahan di sekolah itu dengan mentoring ya Bu, rekan guru yang ahli media pembelajaran. Betul, Bu. Lalu support dan dukungan yang seperti apa ini Bu yang ingin Bu Vita dapatkan? Ya, saya berharap untuk support dan dukungan dari kepala sekolah juga Bu, dari rekan guru juga supaya kedepannya lebih baik lagi Bu. Baik, semoga nanti berjalan lancar ya Bu ke depannya, anak-anaknya bisa menjadi motivasinya lebih meningkat, kemudian proses pembelajaran juga berjalan dengan baik. Amin Ibu. Iya, matur nuwun nggih Bu, sudah mendengarkan keluh kesah cerita saya ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya juga. Sama-sama Bu. Baik. Saya pamit ya Bu ya. Waalaikumsalam. Sore Bu Andri, saya ingin ngobrol lagi Bu terkait dengan Ibu tadi kan sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu. Jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan setelah Ibu melakukan kegiatan coaching tadi. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Ya, saya sudah coaching dengan Alur Tirta tadi ya, kemudian menggali kursi untuk menggali permasalahan dan menemukan solusi Bu. Oke, baik. Berarti tadi coachingnya sudah menemukan solusi dan Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan Alur Tirta ya? Oke, jadi tadi saya sudah melihat kegiatan coachingnya, jadi ada beberapa hasil observasi yang saya lihat ya Bu, berdasarkan coaching yang Ibu lakukan. Kegiatan coaching sudah berjalan dengan bagus, habis sesuai dengan Alur Tirta, dan Ibu sudah berusaha menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Habis itu Ibu juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Oke, baik Ibu, yang terakhir
Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching tadi? Baik, Bu. Saya ingin lebih memahami alur cerita supaya coaching lebih baik. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan semoga kedepannya ketika Ibu melakukan kegiatan coaching lagi, ketika Ibu melakukan kegiatan coaching lagi akan berjalan lebih baik, akan berjalan lebih lancar. Terima kasih ya Bu, Ya. sampai ketemu lain waktu. Terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Vita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Vita gimana? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Rahma, nanti Bu Rahma ini ya akan mengadakan coaching ya dengan Bu Andri. Sebelumnya kita diskusi sebentar dulu ya Bu ya terkait rencana yang nanti akan coaching dengan Bu Andri. Baik, di sini nanti saya akan mengamati pembicaraan atau diskusi Bu Rahma dengan Bu Andri. Bu Rahma sebagai coach dan Bu Andri sebagai coachee ya. Betul. Jadi ada beberapa rubrik penilaian nanti yang akan saya isikan terkait dengan percakapan jenengan berdua nanti. Yang pertama yaitu apakah percakapannya itu sudah sesuai alur tirta ya Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bu Rahma nanti sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci, dan bagaimana respon coachee terhadap Bu Rahma ya. Dan yang terakhir tentu saja menggunakan prinsip coaching, yaitu apa aja? Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu ya Bu ya. Nanti rubrik penilaian saya akan seperti itu. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, boleh Bu? Boleh Bu Vita. Oke, yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Rahma kembangkan nanti terkait coaching ini nanti Bu? Yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu Vita. Yang pertama adalah kesadaran untuk desain, yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot, yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif terhadap coaching. Oh baik, berarti Bu Rahma akan menggunakan 3 kompetensi coaching itu ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira bagian kompetensi mana Bu yang ingin Bu Rahma observasi atau ingin kembangkan lebih lanjut? Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oh begitu, baik. Terus yang terakhir ini Bu, terkait indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan, kira-kira apa yang diinginkan Bu Rahma terkait indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan ini Bu? Setelah mengadakan kegiatan coaching, saya harap coaching nanti bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Memang Oke. Baik, jadi Bu Rahma ingin coachingnya bisa menggali permasalahannya dan menemukan solusinya, gitu, Betul, guys. Seperti betul. itu, guys. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Rahma. Nanti silakan melakukan coaching dengan Bu Andri. Semoga lancar ya. Dan Amin, setelah terima selesai kasih. nanti kita ngobrol lagi. Siap. Terima kasih Bu Terima Vita. kasih. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Bu Andri. Gimana kabarnya Bu Andri? Alhamdulillah baik Bu Rahma. Bagaimana kabarnya Bu Rahma? Alhamdulillah sehat selalu. Bu Andri, tumben ini ada yang pengen diobrolkan dengan saya. Iya Bu, saya mau sharing nih sama Bu Boleh. Rahma. Kebetulan murid saya ini kurang bermotivasi, kemudian rekan guru di sekolah saya ini kurang inovatif, kurang kreatif begitu Bu. Sehingga dalam mengajar itu monoton begitu Bu. Jadi metode yang digunakan ini masih ceramah begitu Bu. Oke, baik. Berdasarkan yang Ibu sampaikan, jadi di sekolah Ibu itu rekan gurunya kurang kreatif, metodenya masih menggunakan metode ceramah, G. Terus apa yang ingin Ibu rubah dari hal tersebut? Saya ingin merubah di penyampaian materi yang guru lakukan di sana Bu. Oke, baik. Perubahan seperti apa dalam penyampaian materi tersebut, Ibu? Jadi perubahan model dalam mengajar, jadi sudah tidak ceramah lagi, kemudian ada yang inovatif begitu Bu penyampaian pembelajarannya, sehingga anak-anak menjadi tidak jenuh atau bosan gitu. Iya Ibu. Dari penyampaian metode HBS itu modelnya variatif, game, slide, dan sebagainya. Kalau menurut Ibu, berdasarkan kondisi sekolah Ibu,
Kira-kira di level berapa dari sekolah Ibu? Karena kondisi ideal itu kan di level 10 kan Ibu? Iya. Iya. Kalau menurut saya ini di level 5 Bu, karena banyak guru senior di sana itu. Oke, udah banyak sepuh ya Bu. Iya. Oke, baik, dengan kondisi saat ini bisa ditingkatkan ke level berapa menurut Ibu? Kurang lebihnya di level 7 Bu. Oke, siap. Nah, supaya bisa sampai ke level 7, kira-kira usaha atau langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan atau rencanakan Bu? Saya akan melakukan pendampingan individu atau mentoring secara bergantian begitu. Oke, baik. Karena Ibu menyampaikan tentang pendampingan individu atau mentoring secara bergantian, apakah Ibu punya pengalaman terkait hal itu atau punya strategi terkait hal itu, Ibu? Eh, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakakurikulum, kemudian untuk mengadakan workshop peningkatan kompetensi guru, sehingga media pembelajarannya menjadi interaktif begitu. Oke, baik. Tadi kan Ibu menyampaikan rencananya melakukan ada pendampingan individu, ada mentoring, dan setelah Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakakurikulum, ada tambahan untuk workshop. Nah, menurut Ibu, yang lebih cepat atau yang lebih nyaman untuk dilakukan yang mana, Bu? Yang itu sebenarnya mentoring Bu, ya. Kalau workshop itu ada atau pelatihan itu perlu persiapan yang matang, kemudian narasumber yang kompeten, waktu dan biaya yang tidak sedikit Bu. Oke, baik. Untuk kegiatan mentoring ya, Bu. Nah, untuk kegiatan mentoring ini, ada dukungan apa yang dibutuhkan, Ibu? Rekan guru di sekolah yang ahli IT atau guru yang sudah memakai model pembelajaran yang variatif dan kreatif. Di tempat kami itu ada Pak Budi dan Pak Iksan. Wow, hebat. Berarti Ibu akan mengajarkan guru yang ahli IT, nggih, untuk mencoba melakukan mentoring. Nah, kira-kira kapan relasinya, Bu? Secepatnya Bu, atau mungkin minggu depan dengan koordinasi dulu begitu. Hebat. Oke, dari percakapan hari ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Gambaran bagaimana rekan-rekan mengubah proses pembelajaran yang bervariatif yaitu dengan mentoring begitu. Siap. Kita sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Ibu. Jadi Ibu akan melakukan kegiatan mentoring yang dibantu oleh rekan-rekan IT. Semoga berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan harapan Bu Andri. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menerima keluh kesah saya. Sama-sama Bu Andri, seperti yang sampaikan tadi, semoga berjalan dengan lancar dan kegiatannya berhasil seperti Ibu harapkan. Ya, amin. Permisi dulu ya Bu Ya, Rahma. sama-sama Bu Andri. Ya. Ya, gimana Bu Rahma tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sudah, Andri. Apa yang Bu Rahma lakukan tadi saat coaching dengan Bu Andri? Saya sudah melakukan coaching dengan Bu Andri dengan menggunakan alur Tirta, habis itu menggali koci untuk bisa menggali permasalahannya dan menemukan solusi sendiri, Bu. Oh begitu. Jadi Bu Rahma sudah menggali informasi dari coach sehingga dia bisa menemukan solusinya sendiri ya. Baik, di sini ada beberapa catatan dari hasil observasi Bu Rahma dengan Bu Andri tadi. Yang pertama, Bu Rahma sudah melakukan coaching dengan baik ya tadi dengan Bu Andri sudah sangat baik, sudah sesuai alur Tirta dan sudah berusaha menggali koci untuk menemukan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Jadi sudah ada prinsip coaching yaitu kemitraan, tadi sudah berjalan lancar dan ngobrolnya santai ya Bu ya. Terus sudah ada proses kreatif di situ dan juga sudah memaksimalkan potensi dari coachingnya itu sendiri. Jadi rasa tanggung jawab coachingnya sudah muncul juga dan ada presence fokus di situ, sudah mendengarkan aktif dan Bu Rahma juga sudah mengemukakan pertanyaan berbobot kepada coach Bu Andri tadi ya. Baik Bu Rahma, yang terakhir nih pertanyaannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rahma kembangkan berdasar diskusi ini tadi Bu? Berdasarkan kegiatan coaching dengan Bu Andri ini, saya ingin lebih memahami tentang alur Tirta supaya coaching-coaching berikutnya menjadi lebih baik, Bu Vita. Wah, luar biasa sekali. Jadi semoga besok kedepannya pada saat coaching Bu Rahma lebih baik dan lebih baik lagi ya Bu Rahma ya dengan menerapkan alur Tirta itu. Semangat selalu ya Bu Rahma ya. Sangat selalu insya Allah. Baik. Saya akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat siang Bu Vita. Selamat siang Bu Andri. Ya, bagaimana kabarnya Bu Vita? Baik, alhamdulillah. Bu Andri sehat juga? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Bu Vita nanti Ya, Bu. akan melaksanakan praktek kucing ya, Ya, Bu, dengan benar. Bu Rahma. Betul, Bu. Ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan maksud dan tujuan kita berdiskusi di sini, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ya, saya akan menanyakan, mendiskusikan rubrik penilaian gitu ya, Bu. Nah, sesuai alur cerita. Betul, ya. Yang kedua, pertanyaan berbobot. Betul, ya. Yang ketiga, respon coaching terhadap coach. Ya. Yang keempat, prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, Ya, Bu. yang B, pertanyaan pertama ini yaitu kompetisi coaching apa yang ingin dikembangkan, Bu Vita? Oh, baik Bu, jadi nanti saya akan mengembangkan kompetensi coaching. Yang pertama itu yaitu presence atau kehadiran penuh, dan semoga saya juga bisa mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Baik Bu Vita, untuk kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Baik, saya ingin ke kompetensi mendengarkan aktif, Bu, karena dengan mendengarkan aktif itu saya akan lebih bisa fokus sehingga presence dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci, Bu. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, Bu. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu Vita? Baik, saya ingin nanti coach saya bisa menggali permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya itu, Bu. Baik Bu, semoga nanti praktik kucingnya Ibu bisa berjalan dengan lancar dan Amin. bisa menemukan solusi bagi Amin. kucingnya. Oke, Bu. Baik, Ya, Bu. baik. Silakan nanti Bu Vita. Oke, baik. Ya. Saya pamit dulu ya, Iya, Bu ya. mari, Ya. silakan. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Rahma. Gimana kabarnya Bu Rahma? Alhamdulillah sehat Bu Vita. Bu Vita gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kok Bu Rahma kemarin ini sini ada masalah? Iya, sebenarnya bisa dibilang masalah iya, enggak juga iya. Jadi saya pengen ngobrol Bu Vita Oh, boleh, terkait, boleh, iya, boleh. terkait dengan kondisi sekolah saya. Jadi kemarin itu saya ngobrol dengan murid. Jadi ternyata murid itu banyak yang merasa bosan ketika di Oh, kelas gitu ya, begitu. Bu, ya. Terus habis itu menyampaikan kalau guru-gurunya itu masih banyak menggunakan metode ceramah sehingga mereka kurang termotivasi seperti itu Bu Vita. Oh, begitu. Jadi murid-murid di sekolah Bu Rahma itu merasa kurang semangat, kurang termotivasi Betul, nggih, betul. karena mungkin kebanyakan gurunya mungkin masih menggunakan model ceramah ya, Bu ya. Iya. betul. Oke, baik. Kira-kira perubahan apa yang Bu Rahma harapkan dari saya- diskusi kita ini? Ya, saya mengharapkan perubahan minimal guru-gurunya itu bisa menggunakan metode atau media pembelajaran yang lebih interaktif begitu supaya murid-murid menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Oh, baik. Misalnya gini Bu Rahma, kita misalkan kondisi ideal 10 ya misalnya. Nah, dengan kondisi yang ada di sekolah, menurut Bu Rahma sekarang di level berapa Bu? Kalau melihat kondisi sekolah kami sepertinya masih di level 5 Ibu. Oh ya, Iya. kenapa Bu masih? Masih di level 5 karena banyak guru-guru yang memang sudah sepuh sehingga mereka mungkin kesulitan untuk menggunakan gitu. iya, media yang lebih modern seperti Ya. itu. Nah, nanti setelah kita berdiskusi nih Bu, kira-kira Bu Rahma ingin berharap meningkat ke level berapa Bu? Saya berharap nanti bisa sampai ke level 7 Ibu sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kami. Oh, begitu. Nah, untuk ke level 7 itu Bu, kira-kira Bu Rahma sudah ada rencana atau strategi mungkin Bu untuk mencapai ke level 7 itu? Sudah Ibu, jadi saya merencanakan ada pendampingan individu, habis itu ada mentoring secara bergantian yang saya lakukan. Oh, baik ya. Jadi Ibu nanti akan berkolaborasi ya, akan Betul. melakukan mentoring. Betul. Mungkin ada strategi lain atau mungkin ada rencana lain Bu selain itu? Iya, tadi pagi itu saya sempat ngobrol dengan Ya. kepala sekolah sama Wakapur, saya menyampaikan kondisi anak-anak, Ya. begitu. Mereka, Bapak Kepala Sekolah menyarankan untuk ada kegiatan workshop Ibu, Oh, ya. gitu untuk meningkatkan kompetensi guru Ya. dalam membuat media belajar interaktif. Jadi berarti Bu Rahma udah ada 2 opsi itu ya, tadi berdasarkan ada mentoring dan ada workshop itu tadi. Nah, Betul.
Kira-kira nanti guru-guru atau dengan kondisi yang seperti ini mereka lebih merasa nyaman yang mana ya Bu ya? Kayaknya lebih ke mentoring deh Bu, karena kalau misalnya kegiatan workshop nanti butuh biaya besar. Habis itu kami juga harus menyediakan narasumber. Ya. Habis itu belum tahu nanti waktunya bisa kapan Bu. Jadi kayaknya saya cenderung ke mentoring saja. Oh iya ya Bu ya. Memang kalau workshop itu nanti harus terencanakan dulu ya jauh-jauh hari sebelumnya. Baik. Kira-kira untuk mentoring itu Ibu kapan untuk merealisasikannya? Untuk merealisasikannya secepatnya Ibu, insya Allah paling lama minggu depan sudah bisa. Udah saya berkoordinasi dengan teman-teman saya Bu. Gitu. Bu Rahma sudah ada pandangan untuk rekan-rekan yang akan memberikan dukungan atau kolaborasinya? Ya, sudah Bu. Jadi kebetulan di sekolah juga ada rekan-rekan yang mereka sudah ahli IT, jadi saya bisa berkolaborasi dengan mereka. Gitu. Berarti nanti akan berkolaborasi nggih dengan rekan-rekan Bu Rahma di sekolah. Nah, baik. Berarti Bu Rahma sudah ada solusi nggih tadi akan menggunakan mentoring untuk menyampaikan media interaktif pembelajaran supaya guru-guru mempunyai alternatif tidak ceramah saja ya, supaya murid-muridnya termotivasi dan tidak bosan. Nah, dari percakapan hari ini apa yang Bu Rahma dapatkan? Dari yang kita obrolkan, saya mendapatkan gambaran Ibu. Jadi tentang perubahan sekolah yang akan saya lakukan ada kegiatan mentoring. Nah, kegiatan mentoring ini saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja di sekolah. Di sekolah ada beberapa guru baru, beberapa guru yang masih fresh begitu, yang bisa saya ajak untuk berkolaborasi mementoring teman-teman yang sudah senior. Sip, luar biasa itu Bu. Nah, semoga nanti kegiatan mentoringnya berjalan lancar ya Bu ya, dan bisa memberikan perubahan di sekolah Ibu sehingga anak-anak lebih termotivasi lagi dan semangat lagi. Amin. Terima kasih Bu Vita sudah mendengarkan, kita sudah bisa berdiskusi, ya, saya sudah mendapatkan solusi dari kita ngobrol ini, dan terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mohon izin karena ada keperluan lain, saya pamit dulu. Ya, Bu. Semangat ya Bu ya, semoga perubahan itu lekas terjadi. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Bu Andri. Ya, tadi Bu Vita sudah melakukan coaching dengan Bu Rahma ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu. Oh baik. Jadi tadi saat saya coaching dengan Bu Rahma, saya sebagai coach dan Bu Rahma sebagai coachee. Tadi saya sudah menggunakan alur Tirta Bu pada saat coaching saya dan menggali coachee untuk menemukan permasalahan dan juga untuk menemukan solusinya Bu. Baik, lalu yang kedua ini Bu, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data gitu ya Bu ya? Ya Bu. Tadi sudah berjalan dengan baik, kemudian alur Tirta juga sudah terlihat dengan jelas, kemudian berusaha menggali coaching, dan yang terakhir prinsip coachingnya juga sudah berjalan dengan baik. Ya. Lalu berikutnya begini Bu Vita, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan diskusi tadi? Oh begitu ya Bu. Jadi saya ingin kedepannya itu saya bisa lebih mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci Bu, supaya bisa menggali informasi lebih dalam lagi dan mengarahkan coachee dalam menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Baik, jadi Bu Vita ingin menemukan kata kunci, kemudian ingin menggali pertanyaan, sehingga nanti bisa melakukan coaching dengan baik, begitu ya Bu? Baik sekali Bu, tadi apa yang sudah dilakukan coaching dengan Bu Rahma, semoga nanti hasil coaching ini bisa terlaksana dengan baik. Amin, ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih juga ya Bu ya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.